ada komedi, kamu jadi pemeran utamanya, udah oke. Judulnya Tuyul dan Mbak Yul. Gue pas denger judulnya udah langsung yang komedi apaan nih gitu. Gue males banget nih main komedi, orang lagi drama nih gitu kan. Ambil, lo jadi peran utama ya, ambil aja nanti. Ya udah ambil, gue bilang. Ambil. Ternyata itu yang merubah hidup saya. Itu meledak ya? Itu di situ sih. Di situ lo berasa, gila gue. Kenapa? Itu, gue masih sampai merinding loh. Karena gue yang, sepanjang jalan itu orang semua. Di antara orang-orang itu dan semua tuh teriak-teriak. Gue sama Oni tuh sama ini yang gila. Ini kita macam rockstar dari mana gitu. Gue harusnya kan udah nggak perlu botak nih, udah nggak perlu. Okay. Tapi karena gue botak itu, gue banyak dapat tawaran-tawaran yang menarik. Itu gue break tuh lumayan 15-20 tahun gue break. Wah, dari situ tuh, mulai dari situ. Iya. Film sekarang ada yang lagi dibikin ya? Film tuh udah selesai. Gue telepon Rico, saudaranya Rico Bradley. Oke, jadi apa nih gue gitu. Wah. Lo jadi usaha aja. Lu gila lu, gue langsung gitu. Dan itu gitu. Halo, ketemu lagi saya Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya Dominic Sanda. Monik, apa kabar? Baik. Gila ya, masih begini aja. Masih begini aja, gue bingung. Gue bingung kenapa gue beda dia enggak. Ini gue pikir agak rapi kalau kesini, kalau enggak gue tadi pakai kaos. Apa kabar? Baik. Monik luar biasa loh ini loh. Gue kan datangkan loh, ini dulu ya waktu zaman Monik baru-barunya keluar tuh tahun 90-an ya, 90-an ya? 90-an. Wah. Gila, Sinet Akaner Indonesia. Gue begini, itu mirip banget. Lu mirip banget tuh, men. Iya lu ternyata ada beberapa foto tuh gini, mirip beneran ya. Iya, lu lihat ya, ada masih ada foto-foto sekarang. Ada. Gokil gue. Oke. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Terlalu baik lihat terlalu. Oke, ini akhirnya gue ketemu sama Monik. Jadi salah satu yang mau gue tanyakan adalah gue tuh kayak ke-skip gitu. Nggak tahu kenapa gue ke-skip lo. Kenapa gue inget lo tuh inget Tuyul dan Mbak Yul mulu ya gitu. Memang. Gitu kan. Nah gue pengen tahu nih belakangnya. Nih. Apa? Lu kan orang tahu ya lu main sinetron dulu. Sebenarnya lu tuh main sinetron atau model? Secara lu Indo nggak? Indo kan dulu lu tahu sendiri dong. Kalau nggak model dulu, MTV. Lu tuh awal dari gimana? Awal memang anak Jakarta ya? Anak Jakarta. Awalnya tuh nggak sengaja juga. Dulu kan nggak ada sosial media ya. Enggak loh. Nggak ada kan? PO Box dulu. Nah, PO Box. Lu sempat punya kan pasti PO Box. Nyewa. Ketahuan banget. Gak apa-apa. Kita itu dewasa. Iya benar, kita dewasa. Kita dewasa. Bukan tua loh, kita dewasa. Lebih dewasa. Jadi, aku ingat waktu itu ada salah satu Indosiar baru buka. Baru mulai lah, baru ada. Oh ya, oke. Iya, kayak 90-90-an akhir deh, 96-97. Iya, oke. Jadi mereka tuh kayak ngirim si talent scout. Mereka talent scout ke kampus-kampus. Ke ini. Jadi orangnya tuh kayak nyari. Oh emang gitu dulu? Gue sih awalnya beneran gitu. Talent scouter ya? Jadi datang dan jadi mereka nawarin tuh yang mereka tertarik. Tapi bukan untuk casting. Mereka bikin, makanya maksud gue ini bagusnya dulu gitu nih. Mereka bikin kayak nawarin, lo mau ikut nggak? Kita dari Indosiar, TV baru, bla 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 bla. Kita tuh bikin program ngajarin untuk jadi pembawa berita, MC, gitu-gitu. Mereka bikin itu, ada ditawarin, mau nggak? Dikasihlah kartu nama. Ini kita, mereka bikinnya karena yang mereka datengin itu kampus sama SMA kayaknya, SMA, kampus sama SMA, jadi mereka bikin di weekend. Oke. Gitu. Gue itu orangnya penasaran.
Lu kuliah di Iseng-iseng mana? penasaran. Gue kuliah di UI, Sastra Prancis, D3. D3 bukan D1. Tetap aja, udah UI, Prancis lagi. Jangan ngomong bahasa Prancis, udah lupa. Ya, gue juga gak tahu malah. Nah, itu sebelumnya gue sama sekali enggak. Modeling enggak, apa enggak. Sama sekali enggak. Masa? Sumpah enggak. Kayaknya Indo cuma lu doang deh yang enggak. Indo kan cantik-cantik, cakep-cakep gitu kan. Pasti tuh udah. Enggak Enggak pernah ya? sama sekali. Terus karena gue orangnya iseng, pengen tahu gitu. Udah ikut deh gitu. Lu datang nih. Gue datang, gue ikut. Nah, mungkin memang udah, ya itu ya gue selalu bilang ada hoki-hokian, garis tangan lo, hoki lo di situ apa enggak gitu. Hari pertama lo itu gue ikut. Jadi banyak orang rame-rame. Jadi terus diajarin, terus dites lah salah satu. Coba ceritanya lo bawain tes apa? acara. Ceritanya bawain acara nih. Ada, coba apa kan udah dikasih tahu. Terus cerita dites. Berdua lah, gue lupa siapa kan nggak kenal kan dari berbagai macam kampus lu dan sendirian SMA. nggak sama temen-temen Gue sendirian. lu? Okay. Karena yang ditawarin di geng gue doang nih. Cakep. Terus. Nah, terus pas gue itu kan udah berapa orang yang lagi maju gitu kan. Pas gue yang lagi di depan di tes. Jadi si produser acara Indosiar itu lagi bawa tamu. Muter-muter kayak ngasih lihat ini sama. Pas gue lagi gitu, pas mereka masuk. Satu, tuh gue masih ingat, gue nggak tahu lupa inget apa enggak. Tama kan lu Tahu. Oh, dia di Indosiar. Indosiar. Gue ketemu Tama tuh Indosiar nggak. Okay. Tamanya inget apa enggak gue. Tama ngeliatin tuh. Dengan gayanya Tama gitu ngeliatin. Udah selesai, gue selesai. Terus dia nanya, kamu namanya siapa? Umur berapa? Apa segala macam. Kuliahnya, oke. Minggu depan bawain acara ya. Hah? Sesimpel itu? Sesimpel itu. Makanya gue bilang, garis tangan ini main banget. Hoki lo di mana? Okay. Langsung terus. minggu depan. Gue yang, oke. Ya karena Lu main oke aja? Gue main oke aja. Nggak nanya dibayar berapa gitu? Enggak. Orang gue iseng. Oh iya sih. Gue iseng-iseng berhadiah aja penasaran. Langsung Ditawarin minggu depannya. Bawain, gue inget banget, bawain acara pesta sama Maskus Hendratmo. Gemeteran. Mas Hendratmo kan jadi senior ya, dia pembawa acara senior gitu. Gile. Terus acara pesta tuh ngetop banget tuh dulu. Iya, itu pertama kali. Yang gue yang mati gue. Untuk Maskus tuh kan baik banget ya. Iya baik ya. Baik banget. Diajarin lah ya. Diajarin di ini. Jadi dan gue kan kalau gue jujur. Jadi gue langsung ngomong, Mas ini pertama kali saya nggak ada. Ini apa segala. Jadi diajarin sama dia. Diajarin terus kan dibikinin. Pakai cue card tapi pakai tetap. cue card. Pakai apa. Dan orang-orangnya tuh mungkin karena waktu itu TV baru dan banyaknya kan muda-muda dulu tuh Indosiar. Jadi kan umurnya hampir sama. Untungnya gue ketemu dengan orang-orang yang baik-baik. Jadi diajarin apa. Jadi gue awalnya itu. Dibayarnya berapa waktu itu? Gue lupa ya, tapi kayaknya seingat Gede? Enggak lah. Oh enggak lah, namanya baru ya? Namanya baru. Enggak tahu. Tapi sebenarnya buat zaman itu gak anak Buat lu, kuliah anak sih. kuliah gede. Lumayan. Langsung traktir. Langsung traktir. Kita ke ini. Ini kita ngomong Indosiar yang zamannya masih di Dan Mogot pertama kali. itu kan. Waduh. Pertama kali itu. Jadi awalnya gue itu. Gue bawain acara pesta berapa kan, tapi pesta kan hostnya ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Gue sempat berapa kali bawain pesta, abis itu baru mulai tuh gue ditawarin sinetron. Di Indosiar juga? Bukan, Oh, di beda lagi. Multi. Oh, Multi. Baru. Jadi lu dari jadi host lah ya? Host acara itu lu langsung ditawarin Sinetron, tawarin sinetron. Bukan host lagi ya? Bukan host lagi. Jadi host sempat ada 2 acara deh kalau di Indosiar ya. Si Pesta sama terus Kiss sama Indra Sapera sama almarhum Indra. Insaf ya? Almarhum. Sama Indra. Tapi abis Pesta itu gue ke sinetron dulu. Gitu. Di Multi. Di casting? Gue lupa ya casting apa enggak. Tapi yang gue inget pokoknya gue ketemu Pak Sukdev aja. Dibawa ketemu Pak Sukdev gitu. Okay. Dia yang mengokekan, oh ya oke gitu. Gue lupa kayaknya casting deh. Berarti kalau dulu bukan stripping ya? Bukan, dulu kan weekly. Oh oke. Dulu weekly. Lu main di situ, lu bisa acting langsung?
Ternyata bisa. Oh, gokil. Boleh juga. Kan iseng-iseng berani. Iya. Nothing tulus kan soalnya. Iya sih. Ini mau ke mall deh kayak gini. Ngapain? Acting misalnya. Oh gitu. Hah bisa gak ya? Terus gue nanya nyokap. Mah ini kenapa jadi ini ya? Bisa gak gue? Cobain. Iya ya gak dapat juga gak apa-apa. Karena kan gue gak nih. Gue Iya bukan yang sesuatu yang gue pengen. Bukan sesuatu yang gue incar. Jadi gue mengerjakannya santai. Iya, Nggak iya, ada iya. beban Mau gitu. syukur nggak masa iya. Ya kasarnya gitu kan. Kalau nggak dapat ya udah gitu. Yang rugi lu. Mungkin karena Iya itu jadi juga nggak ya. tegang kan, gitu. Ya tapi lu pede. Iya, Pede ya karena sih. ya Karena mungkin lu karena santai nggak ada ya, nothing bukan? tulusnya Iya, itu. iya. Orang gue itu kuliah gue pengen jadi tourist guide. Jadi kan tujuh. Yes, guys. Oh iya kan lu ambil. Ambil Prancis. Gue tuh pengen arkeolog sebenarnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan nggak Mau boleh. ngapain? Jadi dibilangnya kalau lo mau tetap arkeolog, lo nggak tinggal di sini, lo harus keluar. Kalau Iya, di sini iya. susah nanti, gitu. Arkeolog tuh yang Arkeologi, fosil. Iya, fosil Pokoknya gitu. gue tuh aneh lah orangnya sebenarnya. Pokoknya gua- Cita-cita sih arkeolog ya. Lu kayak habis nonton Jurassic Park. Itu belum. ada ya. Enggak karena gue nggak berani disuruh tinggal di luar. Oke. Ciut. Oh, ciut. Aduh, tapi kalau gue apa ya gue nggak doyan hitung-hitungan. Gue A4, anak A4 bahasa kan. Iya, bahasa. Akhirnya gue bilang, ya udahlah gue belajar sastra aja deh, tapi nggak mau S1. Kalau S1 belajarnya berat banget, males nih gue. Udah D3 gitu. D3 Orangnya simple. simple, kita cari simple aja hidup. D3 kalau D3 tuh bener-bener diajarin bahasa terus dibagi. Iya, Nanti di semester berapa tuh dibagi jurusannya. Lo mau periklanan atau Oh, ada gitunya ya? Ada. Jadi memang disiapin buat lo lulus kerja gitu. Oke. Ada periklanan, ada pariwisata, ada apa-apa pariwisata nih lucu. Pariwisata, jadi tour guide. Oh. Jadi gue sempet maksudnya pas ini urusan kuliah ya, nge-guide ke Istiqlal kemana sama rombongan kampus gitu. Oh iya. Karena gue mau jadi turis Pengen, seneng lo gitu ya. Karena gue nggak bisa ngebayangin gue kerja kantoran. Oke. Jadi nothing tulus aja kita casting gitu. Main film, main sinetron. Sinetron Itu weekly kan? weekly. Berarti kan lu seminggu tayang kayak gitu kan ya? Kalau zaman sekarang mungkin bingung kalau weekly. Iya. Panjang lu nggak sinetron? Kalau dulu kan sinetron itu satu judul tuh paling 13 episode. Oh, kayak atau gitu, 26 Iya, episode iya, gitu iya, biasanya. iya. Dan lama kan prosesnya. Misalnya gue awalnya drama nih dapetnya. Drama 1 jam. Itu syutingnya bisa seminggu lebih 1 episode. Iya. Kalau dulu kan Iya, gitu. iya. Dan dari awal kita syuting kita udah tahu nih. Ini ceritanya abisnya kayak apa. Oh, Karena 13 episode. Dari awal dia bilangin judul ini 13 episode gitu. Jadi kita tahu endingnya ya? Endingnya. Kalau zaman sekarang kan nggak tahu endingnya. Nah. Dirubah lagi pecah-pecah. Lihat aja nanti gitu. Nah terus makanya gue tetap bisa. Nah karena syarat dari nyokap bokap, boleh lo mau ngapain terserah. Boleh syuting, boleh ini. Tapi lo kuliah lo harus selesai. Gitu. Oke. Oh ini while lu kuliah nih ya? Oke. Jadi gue dan dulu kan jalanan nggak macet ya. Iya nggak begitu macet. Tidak begitu mah udah. macet. Jadi gue selalu ngasih tahu gue kuliah, ikutin jadwal kuliah gue. Dan mereka mau? Mau. Oh ya udah aman. Dan gue kalau D3 itu kuliahnya dari jam 12 siang. Jam 12 siang sore ya? sampai sore gitu. Gue sempet syuting sinetron juga di Indosiar apa. Jadi cuma siang ngatur schedule-nya ngobrol, gue tinggal dikasih tahu aja hari ini pokoknya gue tetap kuliah gitu. Jadi ntar pagi gue syuting di mana dulu, gue kuliah, habis kuliah gue ini gitu aja. Ya paling lu pakai supir di jalan-jalan. Enggak, nyetir sendiri gue. Sendiri. Sampai sekarang. Lu sekarang juga bawa mobil sendiri? Iya. Beda banget sama gue ya. Gue gak bisa nyetir sekarang. Udah hektik menurut gue. Jadi gue kebiasaan naik motor. Jadi akhirnya sekarang gue pakai Grab gitu lah. Kayak gitu-gitu aja. Justru gue nggak bisa naik motor. Dulu kecil tuh sempet main motor. Kita di Bandung kan dulu ada trek motor Dendi. Oh iya, Dendi. Motor Zaman Dendi. dulu Dendi. Dulu Kecil tuh banget tuh. Iya, dulu kita main di situ. Iya. Tiba-tiba sekali waktu kakak gue jatuh. Oh, Nggak kakak gue cewek juga kan. Jatuh abis di sini. Nyokap gue marah-marah. Oh, Terus jadi langsung anak perempuan nggak ada deh ini. Lihat tuh luka-luka apa. Udah langsung nggak jadi.
Jadi gue motor sampai sekarang nggak bisa bawa, dibonceng doang. Iya, Jadi iya. waktu kapan pernah kita syuting di Nusa Lembongan, terus orangnya udah bilang, pas gue sama temen gue, ya pemain juga cewek, orang terus bilang, kita mau ke pantai kemana, ke sana, itu motornya udah kita taruh. Terus gue gini, lu bisa bawa motor kan? Gue nggak bisa. Lah gue juga nggak bisa. Lah terus gimana ditinggalin motor? Ditinggalin motor nggak ada yang bisa kan, bego. Salah nih kita. Tapi kalau perempuan nggak bisa motor, ya udah. Tapi ya. sekarang banyak Iya. udah. Kalau cowok nggak bisa motor kan repot. Nah terus udah gitu nih, lu sempat dari situ kan, berarti nama lu langsung naik di situ atau apa yang membuat lu orang tahu Dominic Sanda? Jadi yang nggak, nama gue nggak langsung naik, mulai ada orang yang kenal, Iya, tapi iya. nggak so gimana Iya, gitu. oke. Karena kan ya kalau gue bilang ya, keuntungan kita nih dulu, lu nonton cuma bisa di TV. Iya. Nggak ada streaming-streaming. Nggak ada. Nggak ada Nggak ada. gitu. Kita Lu di masuk drive TV, sama TV sama radio iya. juga tuh. Lu masuk TV, orang pasti langsung kenal lu. Kenal se-Indonesia. Keuntungannya itu, Langsung gitu se-Indonesia. ya kan? Keuntungannya itu. Gitu. Iya. Kalau sekarang kan belum tentu. Karena banyak sekali ininya. Benar. Nah, terus waktu itu gue lagi ngerjain drama di Multi, sinetron drama, tiba-tiba dipanggil sama Pak Manoj. Pak Manoj waktu itu masih di Multi kan zaman Oh dulu. iya, oke, masih belum pecah. Dipanggil, ditawarin, mau nggak nih ada komedi, lu jadi leadnya. Jadi ada komedi judulnya, gue ada komedi kan 30 menit nih. Lu belum pernah sebelumnya komedi? Belum. Oke. Gitu. Ada komedi, kamu jadi pemeran utamanya, udah oke. Judulnya Tuyul dan Mbak Yul. Gue pas denger judulnya udah apa nih? Udah lagi drama banget nih, anaknya lagi main sinetron drama banget nih. Nangis tuh. Udah mulai lagi, udah seneng nih sama dunianya kan. Oke. Gitu. Tiba-tiba, komedi Tuyul Mbak Yul. Waduh, gitu kan. Pokoknya tadi gue nggak tertarik tuh karena udah langsung yang komedi apaan nih gitu. Gue males banget nih main komedi, orang lagi drama nih gitu kan. Terus gue nelfon nyokap. Terus dikasih tau, ini sutradaranya bagus, sutradara Arizal. Oh, Arizal? Arizal zaman dulu bukan? Zaman dulu Arizal. Arizalnya Warkop kan? Warkop, iya, sutradara keren. Warkop apa segala macam. Terus Multi, kan itu gue udah setahunan lah di Multi ya. Jadi mereka udah tahu nih, gue tuh ini sama nyokap banget gitu. Jadi apa-apa nyokap. Jadi kadang misalnya mereka ngajak gue pergi apa, yang ditelepon mak gue. Oh iya. Gitu. Kamu telepon ibu kamu deh, pasti ibu kamu kenal. Gue telepon mak gue. Mah gini-gini, nyokap gue langsung gini. Arizal itu bagus, dia bilang itu sutradara Warkop, gini. Tapi judulnya gini, gue bilang gitu. Ambil, lo jadi peran utama, ya ambil aja nanti. Ya udah ambil, gue bilang. Ambil. Ternyata itu yang merubah hidup saya. Itu meledak ya. Itu. Sampai di situ semua orang gila, jadi tahu lu. Iya. Dan sampai sekarang diidentikan Dominic Sanda Tuyul dan Bayu. Tuyul Bayu. Itu yang lagunya Tuyul dan Bayu itu kan? Ozzy yang nyanyiin. Itu gila. Iya, Ozzy. Itu gila sih. Maksudnya kita pun nggak. Jadi kita syuting udah sebulan baru dia tayang, gitu kan? Iya. Jadi nggak ngejar. Nggak ngejar ini. Pas tayang, gue nonton gitu di rumah. Nonton. Gue yang gini. Hah, ya ampun, kok gini banget ya? Gini banget tuh maksudnya? Buat gue, kok gini banget sih? Aneh banget nih sinetron ya. Kayaknya kok wah diledekin nih gue sama temen gue nih. Diledekin nih sama temen gue. Gue gitu loh mikirnya gitu. Gak realistis soalnya kan. Toto tiba-tiba ada pakai green screen gitu kan. Green screen apa zaman dulu pula kan ya. Jadi gue tuh udah underestimate sekali nih. Iya, ini baru nonton ya, oke. Pas udah jadi, ya udah gue gitu. Ya udah kontraknya panjang lagi, ya udahlah gitu. Mana PU lagi? Ya udahlah gitu kan. Okay. Tapi memang gue perjanjian gue karena lagi anak drama banget. Iya. Jadi gue, gue mau Tuyul Bayu, tapi gue tetap ngerjain drama. Jadi gue dikasih 2 judul. Oh 2 judul. Gue dikasih 2 judul, jadi tetap drama. Stick 2 judul berbarengan. Tapi kan ya itu diatur dan zaman dulu nggak macet. Gitu ya? Nggak. Gue dari dulu tuh nggak pakai manajer. Jadi pokoknya si yang ngatur schedule dulu kan unit namanya. Iya Unit ngobrol aja. Gue tinggal dikasih tahu. Nih jadwal kuliah gue, nih jadwal kuliah gue. Sama lokasinya di mana? Udah gitu aja. Udah gitu doang.
Udah gue jujur kemana-mana gitu. Kadang masih nge-host gitu-gitu. Sugih dong ya. Pada zamannya. Iya. Gila. Enggak, dulu gue kan taunya drummer gue ya. Drummer gue kan pemain sinetron tuh ya. Si Didi kan. Didi Riyadi itu ngambil kalau 2 judul. Gue minum. Iya. 2 judul dia ngambil. Wah gila. Tight banget. 2 judul tuh ngebandnya tuh gak bisa. Tapi Didi itu kan ngambil 2000-an kan. Iya betul. Iya udah Ya, lu beda. 90-an Gue masih akhir ya. 90-an. Oh iya. Jadi lebih sugih Didi dari gue. Enggak lah. Zaman itu lu gila sih. Nah, efeknya waktu itu jadi gini, lu kan ngelihat underestimate dong pertama. Pas lu tahu bahwa film itu meledak gimana taunya? Dikasih tahu apa gimana? Kira-kira kan dulu tuh ada ini loh, apa sih di TV tuh rating apa? Oh, ya? rating. Iya. Rating apalah gitu. Di koran Iya. sama di majalah apa ya? Bukan Matra. Ada dia dulu majalah Iya, gitu. tahu gua. Jadi abis kan mingguan tuh ya kalau nggak salah. Tiba-tiba dibilangin, kita tuh bagus banget loh. Pokoknya jadi di minggu pertama itu di ratingnya, di bulan pertama tuh kita sempat masuk 5 besar. Dan terus ternyata banyak banget. Kok gue pergi kemana, kok orang jauh lebih banyak orang yang mengenali gue. Mbak Yul gitu. Mbak Yul, ucilnya mana? Gitu. Oh iya, ucil dulu. Ucilnya mana? Itu situ kayak gini. Oke, ini banyak banget dong yang nonton tandanya gitu. Okay. Karena bener-bener yang kayak gue kemanapun ada yang kenal gitu. Iya. Dan terus mulai tuh wawancara apa. Oh iya ini tandanya ini banget ya. Surat dateng. Oh, banyak tuh ya. Surat banyak. Apa terus pokoknya apa ya. Ya itu banyak tawaran-tawaran yang buat si cast dan krunya. Orang mulai ada yang datang ke lokasi untuk foto apa gitu-gitu. Jadi kita gini, oh ternyata ini ngetop banget ya. Ini oke ya gitu. Oh nggak ada yang maksudnya dikasih tahu, guys, sinetron kita begini. Nggak ada dari PH sih nggak ada ya. Nggak ada. Oh bisa ditutupin ya. Oke. Dan itu memang meledak banget. Lu inget nggak berapa tahun lu main itu? Kalau gue waktu itu jadi Mbak Yul itu setahun lebih. Terus gue karena satu dan lain hal terus masih muda ya emosiannya saya cabut. Lu tuh cabut? Gue cabut. Dan waktu lu cabut sinetron tuh masih jalan? Masih jalan, ganti-ganti. Oh ganti-ganti ya? Yang sempet orang, lagi ya? Jadi sempet, yang gue inget ya, itu Jacqueline sempat. Abis gue tuh Jacqueline yang gantiin. Jacqueline siapa ya namanya ya? Jacqueline yang cepak rambutnya? Enggak. Anaknya Mbak Dana Christina. Iya Jacqueline. Emang cepak? Dulu sekarang kemarin ini cepak rambutnya sebelah. Oh, dia sempat tuh tapi Jacqueline, nggak lama. lama. Terus diganti siapa? Pokoknya sempat berapa kali. Terakhirnya Tia Ivanka. Oh sempet ya? Tia Ivanka sempat. Nah, itu Tia, 2000-an tuh ya? Udah iya, ya? Tia Ivanka itu agak lumayan di antara. Jadi dua si Mbak Yul yang Ini agak lama. lu sama ini? Gue sama Tia. Gitu. Makanya orang tuh ingetnya gue sama Tia. Jadi gue di awal, Tia di akhir. Oh oke. Gitu. Gila lama banget ya? Itu sinetron. Lumayan 2 tahunan. 2 tahunan. Enggak, sampai semuanya? 2 tahunan. Gila itu. Nggak tahu ya, 2 tahunan. Itu Weekly lagi? gara-gara tuyul ya. Waktu itu pernah ulang tahun Jakarta. Gue tuh sampai gini. Itu di situ sih. Di situ lo berasa. Gila gue. Kenapa? Oni kan yang jadi Ucil Iya, sama Pak Slamet Joyo almarhum yang jadi Kentung. Oke, iya yang gendut. Oh, yang gendut. Kita bertiga ulang tahun Jakarta. Kita naik delman. Jadi ada prosesi berapa delman, ada berapa judul sinetronnya multi deh yang lagi naik gitu. Ada 3 lah kalau nggak salah. Ceritanya. Satu judul satu delman, terus ada delman isi siapa. Iya. Seinget gue dari Monas kemana ke HI apa, HI terus balik lagi gitu. Itu gue masih sampai merinding loh karena gue yang sepanjang jalan itu. Jadi jalan itu tuh, gue lupa tahun berapa ya, tapi awal-awal tuyul tuh. Itu orang semua. Dan lo diarak, maksudnya lo naik delman di antara orang-orang itu. Dan semua tuh teriak-teriak, Mbak Yul, gue sama Oni tuh sama ini yang
gila, ini kita macam rockstar dari mana gitu. Asik ya? Gila, makanya gue sampai Lu langsung gini ya? Das Vedania. terus ibu-ibu bawa anak gitu. Ini lihat baju anak saya. Bajunya baju tuyul Bayu gitu segini. Ibu beli di mana? Ibu beli di mana? Gue mau ibu beli di mana? Kita mau beli. Itu sampai begitu. Itu gila, di situ lu tahu, cik, meledak nih Di gitu. situ yang, oh gila ternyata begini ya gitu. Gue syuting di Anyar. Dulu Tuyul tuh sering syuting di Anyar. Syuting di Anyar, kita pokoknya ini penginapan kita, depannya tuh ada rumah makan gede lah lumayan gitu. Datanglah yang punyanya main ke lokasi gitu ngajak ngobrol. Bang Rizal itu sangat amat ramah gitu. Ngobrol pas gini mau kenalan terus kenalan sama anaknya belum ada nih. Kenalan apa segala macam terus ibunya pokoknya ngundang kita makan di restoran dia. Terus ibunya bilang, "Itu zaman gue udah botak." Ibunya bilang, "Anak saya tuh ngefans banget sama Tuyul Mbak Yul, ngefans banget, suka banget sama Mbak Yul. Jadi pas dia tahu, anaknya umur 6-7 tahun, pas dia lihat foto gue botak, dia nangis-nangis minta dibotakin dan dibotakin. Gue sampai, iya kan gak enak hati. Masih gitu ya? Gak enak hati ya gue ya. Lu sih, ini kalau sampai sekarang dibotak lu nih. Makanya, gue langsung, maaf ya bu jadi gak enak hati, maaf ya bu. Gitu, terus udah gitu setelah dari situ dia setiap ngeliat orang botak gini, jangan gara-gara gue. Dan anaknya cewek ya. Oh ini cewek? Makanya gue minta maaf. Oh iya? Anaknya umur 6 tahun, 6-7 tahun gitu. Terus ketemu, pas kita makan gitu ketemu ya botak tuh anak. Dia ketemu lu nangis tuh? Enggak ketawa-ketawa yang malu-malu gitu kan. Kita botak gue langsung yang, ya Allah ibunya kesel banget sama gue kali ya. Gitu. Nah ini juga satu yang mau gue tanya di kepala gue nih. Waktu itu, cewek itu kayaknya ya gue baru ngelihat cewek cantik botak itu lu. Kenapa lu bisa begitu? Padahal lu tahu kan lu cantik, lu berani dibotakin dan cantik lagi. Kayak Sinet Akanar. Zaman gue dulu SMA, gue ada namanya penyanyi Sinet Akanar. Nothing compares to you. Pas dia dibotakin gue bilang gila mirip banget sama dia. Lu tuh gila mirip banget tuh. Sampai mata-matanya semua mirip dia gitu. Terima kasih lah. Lu pernah gak lihat foto? Pernah. Ada kan yang compare gitu kan? Ada yang anjing mirip ya. Gitu. Apa yang membuat lu berani dibotakin cewek lu men? Jadi memang gue dasarnya tuh tomboy banget. Satu. Rambut gue tuh selalu. Cepaknya cepak. Habis. Cepak habis loh. Beneran. Ini bukannya pendek bukan ya? Dikerok. Oh iya. Dikerok. Oke, terus. Memang, jadi rambut gue tuh selalu pendek. Gue selalu pendek. Kecil doang lah, panjang gitu. Terus tiba-tiba tipis, pokoknya gara-gara sakit tipis. Oke, tipis. Oke. Akhirnya pendek terus gue gitu. Pendek bondol ya? Bondol. Oke, bukan botak ya, oke. Bukan. Terus syuting, rambut tipis kan, dipakein lah wig. Dibeliin lah sama PH-nya. Pokoknya wignya kualitasnya kurang bagus apa segala. Rambut gue makin rontok. Pokoknya makin, wah sampai kulit belakang nih kelihatan, kulit kepala belakang. Akhirnya ke dokternya bilang ini kulit kepala yang harus disembuhin, bla bla bla. Sebenarnya rambutnya udah rusak banget nih, dia bilang. Lebih gampang kalau dibotak. Kamu mau nggak? Berani nggak botak gitu? Terus, ya kan seperti yang gue bilang tadi, ada gilanya kan ya saya ya. Terus gue cuma gini, ya udah botak aja lah ya, ada wig, ada topi gitu. Simple. Kalau gue orangnya sama ya? mikirnya gitu ya udahlah daripada rambut gue hancur, makin hancur. Lagian rambutnya memang udah rusak gitu. Botak lah gitu. Ya udah botak. Jadi orang nanya itu untuk peran film apa? Gak ada. Gue bilang bukan karena gue botak, karena gue mau main film apa. Nah lu pasti botak ini, lu nggak ada minder? Enggak. Lu keluar kayak botak? Keluar aja. Kecuali yang menyokap. Maksudnya menyokap kenapa? Nyokap jadi pas gue nyokap kan tahu mah ini ya udah terserah lu gitu kan. Pas gue pulang ngebotakin langsung, ih mau geli banget gini-gini. Jadi perjanjiannya kalau pergi sama nyokap nggak mau pergi sama gue botak. Jadi yang nggak pede bukan lu? Enggak, nyokap. Males ngelihatnya. Jadi kalau pergi sama nyokap entah gue pakai wig pendek atau gue pakai topi atau gue cuma ikat bandana. Pokoknya harus ditutup ya tuh kepala. Tapi kalau kayak gue pergi ke yang lain-lain ya gue botak aja. Gitu. Enak loh. Botak loh. Botak loh. Gila. Browsing malu.
Cakep, botak juga. Terus itu sebelum apa setelah G.I. Jane? Ingat ya lo? Nah itu. Jadi ya. Itu sebelum tuh. Lu sebelum? Sebelum tuh. Nah, gak lama G.I. Jane. Jadi Demi Moore kan? Iya, Demi Moore. Sebenarnya kan botaknya tuh sebenarnya gak usah lama-lama amat. Sebulan, 2 bulan tuh cukup. Oke. Cuman gue menikmati gue botak. Oke. Dan Enak ya menurut lo? enak, simpel banget. Lo keramas cukup dah, beres tuh. Sesuatu yang simpel. Malah gitu jadi nyaman lo sama itu ya? Nyaman Oke. gitu. Apa namanya? Terus apa namanya? Gue harusnya kan udah nggak perlu Udah botak nggak nih. perlu botak Udah nggak lagi, perlu. oke. Tapi karena gue botak itu, gue banyak dapet tawaran-tawaran yang menarik. Menarik maksudnya tawaran-tawaran yang buat gue, lucu nih, gue belum pernah. Gue orang kan sangat penasaran ya. Tiba-tiba gue disuruh foto jadi manekin, foto ininya di body art apa gitu-gitu. Oh iya sih, keren jadi gitu-gitu. Iya, Ya. seneng nih gue. Kayak di bule, iya. Seneng kan gue ya. Ya udah gue botak aja terus. Lu berarti di situ banyak tawaran model-model. Justru produk di dong? situ gue jadi banyak tawaran modelingnya di situ. Iya sih. Awalnya justru nggak model gitu. Jadi zaman dulu itu ya, gara-garanya sebenarnya Benetton sih. Benetton dulu malah yang orangnya hitam banget diambil. Orangnya ini banget, pokoknya orang yang unik diambil. Lu iya, pas kesini-sininya lu botak sendirian. Nggak ada lawan. Nggak ada, Ada jadi- sih sempet, ada cuman nggak botak. Si Sebenarnya Silvana Herman itu botak duluan. Iya sempet botak dia. Sempet. tapi nggak pelontos kan? Pelontos. Pelontos juga? Pelontos. Gua Ini boleh kan? Nggak apa-apa santai. Kan nanya sopan. Emang pernah ya Silvana Herman? Silvana tuh sebelum gue sebenarnya. Oh, tapi nggak kayak expose karena dia mungkin pakai wig kali seringnya. Kali ya. Lu kan jalan kemana-mana. Bodo amat gitu. Nah, lu pernah nggak pakai gini? Pakai baju gaun gitu ya, ball gown gitu. Tapi botak. Wah keren, keren sih. Dibilangin ada gilanya dikit. Nah tapi apa namanya? Terus abis itu kan keluar G.I. Nah, Jane. itu tuh kira-kira 1-2 bulanan deh G.I. Jane keluar. Gue tuh seneng banget sama Demi Moore. Iya dong. Ya kan? Makanya Botak nih cepak, gitu kan. waktu dulu kan Makanya cepak. botak nih gitu kan. Wah makin kayak, relate banget nih gue nih. Itu ya, seumur gue tuh gak suka nge-gym. Oke, lu nge-gym dong. Nge-gym gue, berhayal kayak G.I. Jane. Tapi Biar cuma ada 3 lakukan. bulan. Biar ada Cuma 3 lakukan. bulan habis itu capek. Terus kemana-mana pakai tangan buntung dong. Gaji aja. Bener loh, itu jadi pas nge-gym pun aku berhayalnya G.I. Jane pas lagi training gitu loh. Wah, karena film itu meledak. Keren banget. Film G.I. Jane itu meledak dari Demi Moore yang tadinya biasa pendek, toto dibotak dan keren banget. Keren gitu kan. banget. Keren banget. Iya, itu saya berasa G.I. Jane banget. Tapi 3 bulan doang sih. Jadi lu nge-gym. botak sebenarnya bukan kepengen dibotakin cari sensasi ya tadinya Enggak. awalnya. Gara-gara rambut lu ketipis, gara-gara sering pakai wig, akhirnya lu disuruh dibotakin. Oh, lu banyak kebenaran ya lu ya. Banyak, makanya gue bilang. Maka gue selalu gini, apa-apa tuh coba aja dulu. Garis tangan ya. Boleh juga loh. Iseng-iseng berhadiah aja. Kalau gue, ya waktu itu sih bener-bener cuma gitu. Udahlah botak enak, simple gitu. Paling, karena itu gue masih kuliah kan. Jadi ada beberapa dosen mungkin yang nggak ini, jadi gue pakai bandana. Kan kalau topi nggak bisa dong di kelas. Pakai wig juga bisa kan Ya, sebenarnya. panas. Oh, Kan di panas, Depok panas. ya. Oh, Emang iya. kayak sekarang kelasnya semua AC. Gue juga Kagak. kan Pancasila Depok. Nah, kelas lo AC semua. Enggak kan? enggak. Zaman kita panas pakai wig. Jadi paling pokoknya ketutup lah gitu diikat. Oh iya, tapi lu nggak ada masalah soalnya kalau itu bisa pakai wig ya. Mau jadi berarti setelah itu banyaknya yang lu juga pakai wig dong di sinetron. Pakai wig. Lu udah berapa sinetron? Kira-kira yang masih lu ingat aja? Kalau yang dulu Berapa ya, judul maksud gua? yang zaman dulu deh ya. Yang zaman dulu itu 1, 2, 3. Enggak terlalu banyak sih, 5 apa 6 lah kayaknya. Oke, film? Film dulu gue gak main film karena zaman gue dulu mulai syuting film Indonesia kan lagi film Lagi drop. film yang naik film-film Seks gitu kali? Iya, gue iya, nggak iya, mau iya, iya, gue oke. nggak mau. Oke. Berarti lu kayak misalnya stripping sinetron ya khusus? Stripping pun gue nggak ngerasain Belum, oh iya, karena zaman stripping gue lagi break. Gue sempat pas gue udah punya anak gue break tuh lumayan lama. Pas Lu nikah zaman tahun berapa? 2000. Oh tahun 2000, itu pas saya masuk elemen. Tahun 2000 lu nikah. Di situ masih syuting nggak? Enggak, udah karena gue langsung hamil. Oke, langsung hamil. Langsung hamil, jadi kan gue berhenti dulu. Oke.
anak gue masih belum setahun, gue udah hamil lagi. Gue hamil lagi, terus akhirnya di situ gue mikir, udahlah break dulu aja, gue ngurusin anak-anak gue dulu. Break itu lama nggak? Lama. Paling itu gue cuma sempet kayak ada ada yang nawarin bawain host acara masak, acara apa. Tapi kan itu sama gue sempet bawain ada acara live di TVR, tapi cuma setengah jam pagi. Jadi gue ngambil yang gitu-gitu doang. Sinetronnya udah nggak lu ambil? Sinetron udah nggak diambil sama sekali. Itu gue break tuh lumayan, 15-20 tahun gue break. Wah, dari situ tuh, mulai dari situ? Iya. Sempet sekali ada cameo film, tapi itu juga cuma syuting 2 hari. Sekali-sekali. Gitu. Bukan yang menjadi profesi lagi ya? Enggak. Benar-benar profesinya ibu rumah tangga dan ini sempet gue sama temen gue tuh kita bikin kue karena nggak bisa diem kan, nggak bisa diem. Kue gitu. Bikin kue yang dihiasin lucu-lucu gitu. Oke, jadi ibu-ibu lah ya? Ibu-ibu yang baik dan benar. Oke. Gitu. Tapi lu menjaga badan bagus juga ya jadi ibu-ibu? Enggak juga, ini baru diet gue. Serius? Baru turun. Lu pernah gemuk emang? Emang gue dasarnya gemuk. Gue SMA itu 71 kilo. Untuk cewek gede? Gede. Celana gue 34. Gue masih ingat sampai sekarang. SMA? Dan dari dulu memang gue gemuk. Oke, dari tapi dulu itu gemuk. pas main kan mulai kurus tuh. Udah kurus. Ya kan? Udah puber lah. Sebenarnya belum mau diet awalnya. Jadi nyokap gue gini, Mon, diet udah kegemukan. Alah paling baru 60 berapa. Ini udah 70. Enggak, belum 70. Gue nimbang 71. Terus gue kaget sendiri ngeliat timbangan gue. Oke, mari kita diet. Gitu. Oke. Baru diet. Nah, jadi waktu pas sempet nikah sempet gemuk lagi? Sempet. Gemuk, turun, lagi, gemuk, turun gitu. Nah, mulai syuting lagi gara-gara apa? Lu mulai syuting Gue kan? mulai syuting lagi itu. Karena anak-anak udah besar? Iya. Karena gue kan sebelumnya itu jadi gue nganterin sekolah, segala macam. Iya. PWMG? Hah? PWMG? Apa tuh? Ini apa yang orang tua murid di sekolah gitu? PWMG. Ikut dong lu persatuan ada grupnya gitu ya. Oh berarti ibu yang baik. Bikers berarti. Oh gitu. Sampai PWMG segala macam, pokoknya benar-benar fokus di situ. Anak-anak udah gede nih, yang satu udah SMA, yang satu udah mulai kuliah. Oke. Udah punya dunia masing-masing dong. Dan lu sendirian nih. Segini mulai laki yang gawe. Udah mulai ngapain ya gue? Nggak lucu nih. Okay. Kebanyakan bengong nggak jelas gitu. Akhirnya ya udahlah syuting lagi deh ya, coba gitu. Oh. Baru kita mulai dan gue mulai dari nol. Kok dari nol? Kan lu nama lu. Kalau gue pergi, orang masih banyak yang kenal gue sebagai Mbak Yul. Makanya gue bilang itu keuntungan pemain zaman dulu. Betul. Karena orang masih inget gitu. Ya, yang dulu masih pada muda sekarang udah jadi pada ibu-ibu lah. Dan Tuyul itu dirirannya sering banget. Iya. Diulang lagi. Iya, jadi banyak anak-anak yang ini juga banyak yang tahu. Milenial lah terakhir. Okay. Nah, karena kan sekarang PH tuh banyak banget. PH banyak banget, tempat lo nonton pun banyak banget. PHP apalagi banyak lagi. Terus. Jadi gue kayak bener-bener mulai dari nol lagi. Banyak yang orang yang nggak tahu. Lu pernah nggak lu main pas mulai main lagi orang nggak kenal lu? Yang ada. Krunya gitu? Ada. Oh iya. Ada lah. Nggak enak banget. Enggak, tapi gue karena pas gue proses sampai gue akhirnya syuting lagi itu gue udah ya agak ini juga sih jadi kayak gue berpikirnya tidak sesusah itu gue pikirnya awalnya toh orang kayaknya masih kenal sama gue gitu. Iya. Tahu lah maksudnya nggak akan sesusah itulah gue. Iya. Gitu. Manajer gue udah manajer gue temen gue deh udah wanti-wanti. Agak susah ya lo jangan pikir cepet nih. Oh, gitu. Jangan kayak dulu nih. Beda nih gini. Tapi kan ada lah ininya ya. Masa sih enggak lah orang masih kenal gue kok aja. Masih ada gitunya. Kayak di ama Allah kayak di gitu. Injak tuh tanah gitu. Oh karena lu gak botak lagi. Enggak juga. Karena kan sebenarnya gue di sinetron gue itu. Banyak yang gak botak juga ya? Gue cuma 1 judul loh yang gue botak. Iya. Sisanya ini rambut. Cuma memang ya udah semakin di saat gue berhenti, yang nggak berhenti dan yang mulai kan banyak. Iya. Gitu. Jadi di setiap masa ada orangnya, di setiap orang ada masanya ya. Okay. Dan gue casting gitu. Orang pengen tahu juga. Ini orang misalnya orang yang kenal gue dulu tahu nih gue nih yang jadi dulu jadi Mbak Yul gitu. Oke, udah lama nggak syuting, masih bisa acting nggak sih ini orang? Oh iya. Tes dulu dong.
Gitu. Jadi makanya gue bilang, gue tuh mulai dari nol. Berarti pernah di casting lagi loh. Oh, selalu casting. Salah yang casting. Selalu casting, tapi kan memang sekarang kan memang Iya, casting casting itu bukan bisa acting atau enggak, cocok nggak mau peran kan sebenarnya. Iya, cocok, lebih ke cocok sama peran nggak Iya, gitu. iya, iya. Jadi bener-bener karena gue udah di proses, gila gue buat ngelok satu project aja tuh ternyata sejungkir, ini. segininya gitu. Terus dapat satu COVID. Oh iya. Gue udah gini, nyampretnya lagi semangat nih, gitu kan. Lagi udah mulai syuting lagi, udah mulai oke. Gue kangen loh sama dunia ini ternyata. Nah, jadi gini, gue pernah merasakan itu gini. Bukan soal duit atau kerjaannya, tapi badan kita udah terbiasa bangun pagi yang jam berapa, udah tahu-tahu tiba-tiba nggak ada gitu. Itu bingung kan. Bangunnya tetap pagi tapi nggak ngapa-ngapa. Itulah COVID dia. Gue kampret resek gitu. Udah, akhirnya udah pas mulai syuting lagi udah mulai syuting. Mulai nih ada satu. Oke. Tetap aja susah masih nyari job gue. Walaupun udah ada gitu 1-2 gitu, udah 1-2. Masih ya, gitu juga ya, masih. Karena ya itu Iya, orang iya, nggak iya, tahu iya, iya, gitu. iya, ngerti, Orang nggak ngerti, tahu ngerti, siapa ngerti. gitu. Ini orang siapa sih gitu kan muda-muda kan nih anak-anak. Gitu. Iya sih. Terus gue gini, padahal lumayan dari akhirnya pas udah COVID selesai, industrinya udah berjalan lagi, lumayan banyak gue film sama series tuh lumayan lah. Lumayan. Oh, Setelah tapi lu akhirnya ambil film? gue sebenarnya pengen balik stripping. Gue pengen balik ke Lu TV. pengennya balik TV? Tapi nggak dapat. Waktu Jadi, itu? waktu kemarin tuh nggak dapat. Jadi gue selalu dapetnya film series, film sama series. Film series. Dah. Film 20 hari kayak gitu-gitu ya series. Ah. Paling berapa? Ya oke. Film series. Sempet kaget juga pertama kali gitu ya gue datang ke lokasi dipanggilnya tante sama ibu. Iya tuh. Kayak kaget. Terakhir kali ke lokasi kan dipanggilnya nama. Saya juga sekarang nama bandnya gue ganti. Ada nama band gue band Om. Nggak ada yang manggil Kak Ferdi, udah nggak ada sekarang. Om. Ya. Apalagi itu banyak yang anak-anak gue kan kalau kenal sama cewek dikenalin ke gue. Pak Instagram kan gue follow kan. Tiba-tiba ini siapa ya lupa lagi nih. Padahal udah putus itu. Pak, gitu manggilnya. Loh kok anak gue yang mana lagi nih? Ada yang saya nggak tahu. Gitu, Kok manggilnya Papa? Oh iya. Oke. Tapi sekarang lagi main enggak? Sekarang iya. Sekarang kebetulan lagi stripping. Wih. Akhirnya saya dapat stripping. Tante morning stripping. Lu tiap hari dong ya? Lumayan tiap hari. Tapi kan gue bukan, kan kita sekarang udah bukan PU dong. Iya. Tapi gitu. kan tetap kan masih. Tetap. Ini sekarang hari ini aja ada. Iya, nanti ada, nanti. Wow. Makanya gue cari aman pagi ya. Oh gitu. iya. Ini pagi kita nih. Jam 9. Enggak, tapi gokil loh. Lu masih karena drummer gue aja Didi udah nggak main stripping. Dia nggak kuat. Bukan apa. Badan gue kayaknya udah gak kuat. Lu masih kuat ya? Didi kan lebih muda dari gue deh. Ya kan tapi kan dia udah tua. Iya tetap aja lebih muda dari gue. Maksud lo gue lebih tua? Iya sih. Bukan, dia udah kayaknya lemah gitu. Pokoknya dia bilang, kayaknya udah gak kuat Fer nih gini. Tapi ya, makin lama makin kurus sih dia. Oh. Lu masih kuat? Maksudnya Masih sih. aman buat lu? Aman sih, sejauh ini Walaupun sih aman. setiap hari aman? Aman. Gokil. Sejauh ini aman ya. Oke, berarti lu masih ada yang stripping? Sekarang yang lagi jalan stripping. Ini Gitu. sama pacar anak gua katanya? Iya, yang satu sama pacar anak lo. Baiti ya? Iya. Oke. Oh, ada lagi satu lagi. Gue lagi jalan 2. Gila. Stripping dua-duanya. Lu, wah. 2, tapi ya itu karena gue bukan PU jadi kebetulan bisa. Iya, Tapi iya, yang iya. satu memang jadi beda banget. Gue menikmatinya karena beda banget. Yang satu gue antagonisnya antagonis setan gue Oke, bilang. oke. Jadi nggak bisa tuh. Biasanya yang stripping antagonis bisa bertobat jadi baik ya. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Ini udah setannya cium tangan. Ini setannya cium tangan sama ini. Setannya Yang satu cium lagi tangan. baik. Yang satu lagi Iya, maksud gue lu bisa 2 judul yang karakternya beda. Lu nggak lupa di sini. Gue jadi siapa ya? Enggak, justru karena gue bilang justru karena karakternya beda banget. Oh, jadi lu bisa. dari pakai baju,
model rambut, warna lipstick, itu Lu pas beda. ngaca udah langsung udah jadi siapa Jadi begitu gitu gue pakai baju pun udah langsung beda feel-nya, Oke. gitu. Mungkin kalau mirip-mirip, nah itu bisa ketuker-tuker tuh. Kalau mirip-mirip, Iya. maininnya. Oke. Film sekarang ada yang lagi dibikin ya? Film tuh udah selesai, ada yang mau tayang, gitu. Judulnya yang Judulnya ada gue pura-pura gak tahu. Judulnya apa? Sebenarnya ada dua tapi sebut satu aja ya. Satu aja. Jangan dua-duanya. Ini yang mau tayang, yang mau tayang. Yang mau tayang itu ada Dalam Sujudku. Dalam Sujudku. Ini film harus nonton. Betul. Karena apa, ini film, aduh, kayak pakai kena bawang merah gitu. Betul. Sedih banget, tapi reality ya. Iya. Reality banget. Ya itu yang bikin makin gitu. Iya. Kejadiannya tuh banyak common banget di kita. Jadi kayaknya sih yang pernah anjing gue ketampar. Banyak. ya? Karena kita sempat kemarin itu sempat beberapa kali special screening gitu. Ada yang ketampar, banyak. Nah itu judulnya Dalam Sujudku. Dalam Ini Sujudku. main mulai tanggal 16 ya? Ya. 16 April ini udah ada di bioskop. Jadi waktu itu gue pernah nonton filmnya. Jadi lu udah nonton, kebetulan lagunya lagu gue ada. Iya, baru mau bilang, Anda tahu dong pasti. Iya. Bapak ini lagunya dia. Ada lagu gue di situ. Dan lagu itu kan gue bikin sedih, ternyata berarti sedih banget ya film ini, ternyata pas gitu kan. Sedih banget. Nah itu di film itu tanggal 16 April serempak. Lu harus pernah nonton nih. Harus nonton. Nah lu di situ jadi apa? Kan gue kan kayak gak ikut syuting. Saya jadi ustazah. Tahu kan lo pengen jadi ustazah? Gue ditelepon Rico, saudaranya Rico Bradley. Itu Rico temen gue, ya kemarin habis tayang. Ditelepon. Kebetulan sepupu kan kita. Iya. Oh, lu sepupu ya? Sepupu. Oke. Cuma ini baru sekali dia ngajak gue filmnya dia. Makanya gue bilang rese lo, gue bilang gitu. Oke. Enggak, gue harus mencari peran yang cocok. Oke, jadi apa nih gue gitu. Wah. Lo jadi ustazah. Lu gila lu, gue langsung gitu. Stres gue. Gue langsung, lu gila lu kok. Gak bisa gue kok. Gue bilang gitu kan. Bisa, dia harus bisa. Dia bilang bisa gini. Gue sampai mati lu. Tapi gue langsung ngomong, kok lafal Arab gue jelek banget. Iya, Gue bilang, kalau lo mau gue ngomong bahasa Arab, lo harus kasih gue waktu untuk belajar ngaji yang proper. Iya. Gue nggak mau ustazah masa ngomong Arabnya berantakan. Iya. Gitu. Tapi kan enggak di sini. Enggak. Nah terus Rico bilang, enggak kok, memang enggak. Lo ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oke. Tapi kan tetap deg-degan. Jadi ustazah. Dan ini pertama kali lu menjadi ustazah? Pertama kali. Iya. Sebelumnya kan gue paling jadi apa sih? Ibu-ibu yang baik dan benar. Iya, oke. Jadi narapidana, jadi penjahat gitu ya. Jadi setan, gitu-gitu kan. Ini jadi ustazah. Ustazah itu buat gue, lo aura lo beda gitu loh. Gerak-gerik lo tuh beda dan itu gitu. Tapi kan gue udah nonton ya. Gue udah nonton. Waktu itu gue disuruh nonton. Fair nonton. Baru di cut pada saat itu. Nggak ada musiknya. Kalau nggak ada musiknya tuh sebenarnya menurut gue nggak bisa sedih. Gue nggak bisa marah, nggak bisa apa. Karena musik itu luar biasa kan. Iya pengaruhnya. Gue udah lihat jadi pas. Ini Dominic. Iya. Kok masih muda sih gue? Ini harusnya carinya yang Mama Dedeh dong, gue bilang gitu. Ini mah kecakepan nih Ustadz begini nih. Wah kaya nih, bisa bikin partai. Tapi lumayan di situ nggak kayak lu sih memang. Terima kasih. Nggak kayak lu yang ini sehari-hari ya. Iya, beda banget. Iya, lu makanya beda gue banget. stres. Tapi bagus sih, lu berarti bisa menjadi sesuatu yang bukan lu. Iya, tapi kan deg-degan dulu ya. Begitu dibilang ustazah tuh gue langsung, karena buat sih. gue Nggak main-main ini. nggak main-main loh. Bukan sesuatu kayak apa ya? Kayak waktu itu misalnya gue jadi setan gitu. Mungkin gue lebih santai untuk oke, bisa gue gitu. Kalau ini bisa nggak ya gitu. Nih ustazah loh, nggak main-main loh ini Iya, gitu. iya, Sesuatu yang bukan bukan sesuatu yang bisa lu bercandain Iya, karena nggak lo bisa ustazah dibicarain. gitu. Harus bener gitu. Harus bener kan. Jadi orang itu setiap reading suara gue paling kecil. Karena gue nggak yakin. Gaya gitu aja. Sampai big reading pun itu gue deg-degan. Yang gue paling deg-degan adalah adegan tausiahnya. Iya. Karena kan itu ada hadis, ada apa, lo nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Nggak boleh improve tuh di situ. Nggak boleh Harus bener improve. tuh. Nggak boleh improve, nggak boleh salah. Nggak panjang sih.
Cuman buat gue itu kayak macam scene satu film isinya itu doang gitu. Iya benar sih. Itu kan di Malang kita syuting. Oh di Malang ya? Di Malang, yang adegan itu di Iya Malang. adegan itu Malang. Itu hari itu kita break, besoknya masuk yang itu. Yang lain kan pada main kartu, main apa, pokoknya ngumpul. Itu si pada kamu nih ayo gini-gini. Tar dulu, gue hafalin itu dulu. Pokoknya gue sore baru keluar, sesudah gue hafal mati gitu. Hafal mati gue baru berani gue keluar. Dah. Ngeri ya. Besoknya syuting, kita dijemput kan di hotel. Gue udah di kamar tuh udah gini, kok perut gue gak enak ya, masuk angin. Stres. Gitu. Stres nih. Kayaknya masuk angin, masa sih? Enggak kayak, tapi udah deh minum tolak angin, masuk angin kali udah minum tolak angin. Lagi nunggu di lobi. Di lobi rame nih ya, rame. Untung gue lagi duduknya di meja yang, ini meja yang rame-rame, gue duduknya di sini, karena itu penuh gue duduk sini. Perut gue masih gak enak, kenapa ya gue salah makan, kali udah gue makan norit deh, gitu. Kok keluarin norit lagi. Gue lagi makan norit, belum ketelan, muntah loh gue. Muntah sampai itu si hitam Mas dong. Noritnya belum ketelan banget nih. Baru norit kedua gue masukin muntah yang gak ketahan. Sor gitu. Riko udah di set kan, ada Mas Doni sampai, kenapa mbak? Enggak apa-apa. Muntah pokoknya udah kayak orang teler. Oh pokoknya gue nyampe tuh kayak dikasih tau ke Riko nggak apa-apa, nggak aman udah. Stres banget gue, udah take lah. Itu kan lucu semua ya pemainnya. Iya. Lu harus serius. Dennis, Cikawa, Ode, Ryuka, Bunga, Ines, ada Momo. Dan itu mereka kan duduk di baris depan, di depan muka gue. Dan mereka tahu gue tuh stres banget sampai gini. Kamu nih kok diem loh, gue stres nih, gue bilang dah. Gue stres nih. Gue di depan, mereka di depan gue sini kan. Lurus ya, ngelihat muka-muka Reza ini nih. Harus ngeliat lagi. Harus ngelihat. Itu jadi gue sebelum take, gue tuh nunduk ke bawah. Gue gak mau. Ketawa. Gak, takut bubar. Udah gak bisa ketawa gue. Gue stres itu. Itu pokoknya nunduk. Begitu udah mulai oke siap. Udah begitu kamera roll, gue baru ngangkat ini. Dan yang gue berani bener-bener eye contact. Apalagi pas kameranya dari belakang mereka. Iya. Cuma sama Momo. Karena Momo tahu nih gue ini banget. Jadi Momo serius, kalau yang lain tuh serius, tapi ada rasanya nih. Ada yang ngeledek gitu ya. Wah itu stres, itu rasa begitu ada kata-kata next scene ya. Itu gue ada tuh sampai ke foto tuh gue yang bener-bener gitu ya. Sembuh langsung, sembuh. Mendingan main tuyul dan web ya. Itu langsung sembuh gue. Sembuh? Begitu next scene langsung, udah aja sakit perut hilang. Gue bilang, gila anjing, gila banget nih gue. Segitu stresnya gue mainin itu. Jadi lu harus lihat sih ini film. Orang pas Riko ngasih lihat itu kan begitu. Suara gue sehalus itu kok waktu itu. Iya. Oke. Tapi lu harus lihat. Harus nonton. Film ini nggak tahu kenapa ya. Gue nggak bisa bocorin, tapi ini sedih banget. Sedihnya pakai banget ini. Dan bukan sedih karena orangnya terlihat nangis. Justru jarang nangis di sini ya. Iya. Si pemerannya tuh nggak nangis. Cuman gokil sih itu film. Iya. Ini sih harus tonton. Harus. Nih gue sih diundang nih ininya nih. Datang ya. Tanggal 10 kan? Iya. Ntar gue datang. Gue pengen denger yang udah ada musiknya. Gue belum mau. Lu belum denger? Belum. Gue kemarin sempet denger ada musiknya. Wah itu pasti makin sedih lagi sih. Gue sama Ivan waktu itu nonton Ivan Seventeen. Gue nonton, belum ada musik tapi kita lihat-lihatan gini. Anjing sedih lagi. Mau rembai malu. Belum ada sininya tapi gokil. Nah ini salah satu lagu gue yang solo gue dijadiin soundtrack di situ. Iya. Nah itu memang pas lagi sedih-sedihnya pas keluar lagu gue. Iya, bagus. Mudah-mudahan. Nonton ya, mudah-mudahan. Kalian harus nonton ya. Harus nonton. Karena itu sebenarnya semua pemainnya itu tuh lucu-lucu banget orangnya. Beda sih. Itu yang jadi siapa? Yang cewek yang pakai jilbabnya Ines. Ya? Itu aslinya kan memang ngaco. Memang cheese up banget orang. Iya, gitu. yang makanya tapi begitu itu tuh langsung yang langsung. Marcel juga kan. Iya. Ini. Iya. Lucu. Maksudnya yang konyol-konyol ini. Jadi gue bilang gitu sih. Ini banget beda banget. Jadi mereka memang pemain semua.
Karena ya lu juga sih. Kalau lu mah kan udah ya. Kita nggak perlu ditanya lagi. Kalau gue udah susah juga ngomongnya. Cuman kalau kata lu ini baru pertama memang kaget sih. Kaget. Harus serius nih. Nonton itu harus. Itu ya pengalaman baru lagi. Dan untungnya dapetnya Rico yang ngedirect. Jadi Rico kan juga banyak ini dong, banyak dispensasi. Kagak. Urusan kerja udah kagak ada sepupu-sepupuan. Oh tapi Rico juga salah satu ya yang menurut gue baru ketemu dia. Dia menceritakan film ini sampai nangis. Iya. Gue bilang, gokil dah mati gue nih all out banget ini orang. Iya, karena Rico kalau gue bilang dia tuh kan dia sih. Pakai passion banget gitu. Iya. Jadi bener-bener ini banget. Ini all out lah kalau mengerjakan. Ini sih memang, ini kan sebenarnya nggak film pertama sih. Film PH-nya ini. Drama, di PH ini dia film pertamanya nih. Waktu pas Project 69, pertama kali bikin tuh Dalam Sujudku. Gue dipanggil waktu itu, gue bilang, oke juga, gue bilang jadi produser. Iya, makanya. Gokil. Seru. Harus nonton. Tapi ini harus nonton ya. Betul. Pokoknya di sini pemainnya lu lihat nanti mudah-mudahan pokoknya pasti banyak yang kena di sini. Banyak yang relate deh. Gitu. Dan pasti nggak akan ngaku sih. Tergantung lo kan. Oh iya sih benar. Pasti cuma ini kayak kisah saya. Gitu. Diam aja deh. Kayaknya banyak yang nggak bawa pasangan. Kalau bawa pasangan, kamu gitu nggak? Enggak. Tapi nangis. Nangis gini, kenapa? Aku inget temen aku. Ini bahaya tuh. Kalau mau pasangan kita nangis bahaya tuh. Kenapa segitu dalamnya? Enggak nih, inget tetangga. Inget temen aku, bestie aku. Aduh. Keren. Tapi film itu is a must menurut gue. Ya, ya. harus ditonton. Monique, thank you banget. Sama-sama Gue senang loh. banget tuh bisa lu dateng. Aku juga. Karena salah satu yang menurut gue unik ya. Unik banget. Gue gak tahu ternyata bukan ya gokil sih menurut gue. Zaman dulu ada yang berani. Cewek cantik biasanya kan rambut tuh segalanya. Ini kayaknya gak segalanya. Berarti ada campaka di botak loh. Dan itu akhirnya terjawab. Oh ternyata bukan... lu memang harus waktu itu dibotakin. Harus sebulan. Kebetulan film ada Jajen lanjut. Jadi harus sebulan tapi menikmati. Jadi lebih tahunan deh gue kayaknya sempet tuh. Terus sempet udah ada rambut. Terus tiba-tiba botak lagi ya gitu. Lu tapi kalau pas udah nikah enggak dong. Sempet. Oh sempet dibotakin lagi? Tunggu. Oh enggak. Pas udah mau dekat-dekat mau jadi sempet botak lagi. Maksudnya mertua tahu sempet lu botak? Sempet. Iya gue pertama kali ketemu kan botak gue. Botak ya, iya benar. Botak. Thank you banget udah datang. Sama-sama loh. Dan amazed masih sampai sekarang masih produktif, film masih jalan berapa, sinetronnya masih streaming 2 judul luar biasa. Harus produktif toh. Produktif juga kan bapak ini. Di lihat nih. Di lo lebih muda dari gue deh. Salam buat Eca. Siap nanti disampaikan. Sama anak-anak. Siap. Sukses buat karirnya. Amin. Sama-sama loh. Thank you. Sama buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Kalian dapat hidayah di sini. Hidayahnya apa? Berarti lu tahu sekarang ada film kan? Iya, film benar. ini yang gue puter-puter tuh ternyata ada film baru yang akan tayang. Lu harus nonton. Betul. Dari sini Monique menjadi seorang ustazah ini nggak main-main loh. Biasanya jadi setan. Dan thank you. Jangan lupa di sini ada Instagramnya Monique. Terus juga ada Instagramnya Dalam Sujudku ada dong? Ada. Ada Dalam Sujudku juga kalau mau lihat trailernya ada suaranya mungkin di situ ada. Terus di sini ada cuplikannya. Lu lihat di link di caption gua ada link. Lu bisa lihat trailernya yang lengkap. Di situ ada. Nah, komen dan siap-siap nonton tanggal 16 Serempak se-Indonesia. Dan dengerin lagu bapak ini. Ah ya ada lagu gua di situ. Judulnya Cintaku Tak Ada Yang Punya. Kok lo pakai mikir sih judulnya apa? Lupa gue tuh judul tuh terakhir gue bikin Cintaku Tak Ada Yang Punya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan dan sebarkan kebaikan. Bye.